Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa. Di video kali ini saya akan menguraikan tentang mata kuliah Dasar dan Analisis Algoritma pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menguraikan tentang tipe data komposit dan tipe data khusus. Jadi tipe data komposit ini apa? Jadi tipe data komposit adalah tipe data yang menggabungkan tipe-tipe data elementer menjadi satu kesatuan. Tipe data komposit ini kalau di Java terdiri dari array, string, dan juga objek. Yang pertama itu array. Array itu atau larik kalau bahasa Indonesianya, yaitu kumpulan elemen di mana setiap elemennya mempunyai tipe data yang sama. Ya. Dia diakses berdasarkan indeks numerik. Kalau di Java dia dimulai dari 0. Jadi kalau elemen pertama itu selalu indeksnya adalah 0. Lalu elemen kedua itu indeksnya 1 dan seterusnya. Jadi selisih 1 terus. Ya. Dia bisa terbagi menjadi 1, 2, 3, atau banyak dimensi. Kita satu-satu. Yang pertama adalah array satu dimensi. Bisa digambar ini. Ya. Jadi perumpamaan seperti ini kalau array. Ya. Jadi array satu dimensi itu disebut juga sebagai vektor. Ya. Vektor itu maksudnya adalah satu kolom itu punya banyak baris dan satu baris punya banyak kolom. Bisa di antara keduanya. Di sini berarti satu baris ada banyak kolom. Ya, kalau ini gambar ini. Sintaknya kalau di Java adalah tipe datanya apa? Maksudnya tipe data elementernya apa? Misalnya integer, integer, lalu kurung siku buka, kurung siku tutup tanpa ada isinya. Ya. Kemudian nama array, misalnya apa? Terserah ya. Sama dengan new, jangan lupa new-nya, ini paling baku ya, kata-kata new ini baku ya. New tipe data dalam kurung siku jumlah indeks titik koma ya, itu sintak pendeklarasiannya. Atau kalau misalnya elemen yang sudah diketahui sebetulnya, kita bisa langsung isi nilainya. Nah, sebenarnya seperti ini. Tipe data kurung siku buka, kurung siku tutup, nama array sama dengan kurung perawal. Kurung perawal ini bukan berarti blok ya, tapi ini artinya adalah array ya. Elemen pertama, lalu elemen keduanya apa, dan seterusnya. Ya. Jumlah elemen tidak dibatasi ya, selama komputer masih bisa mengalokasikannya. Nah, cara masuk elemennya bagaimana? Cara masuk elemennya adalah cukup sebutkan nama array-nya, lalu kurung siku buka, kemudian nomor indeksnya. Perhatikan, tadi saya bilang bahwa indeks itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau mau akses elemen pertama, maka pakai 0. Jadi nama array dan kurung siku 0. Nah, ini contoh programnya, silahkan kalian ketikkan ya. Jadi 3 program ini intinya adalah, kalau program pertama ini adalah program yang memanfaatkan array tipe int atau integer ya, bilangan bulat. Kemudian yang kedua juga sama, cuma beda penulisan aja ya. Lalu yang ketiga adalah tipe array yang bisa menampung data yang berbeda ya. Nanti saya akan uraikan. Di sini kalian bisa lihat ini objek maksudnya apa. Nanti saya akan uraikan di slide terakhir ya. Itu tipe data khusus ya. Silahkan kalian pause video ini dan silahkan coba kalian ketikkan program ini ya. Selanjutnya ada array 2 dimensi. Kalau tadi ada array 1 dimensi, sekarang ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu disebut juga sebagai matrik ya. Jadi array 2 dimensi itu merupakan penggabungan dari beberapa array 1 dimensi. Sintak deklarasinya adalah seperti berikut. Tipe data, pasangan kurung sikunya 2 kali ya. Lalu nama array sama dengan new tipe data, kurung siku pertama isinya jumlah baris, lalu kurung siku kedua jumlah kolom ya. Jadi kalau misalnya mau 3 baris 4 kolom, maka jadi tipe data misalnya int 3, kalau 4 kolom berarti 4, berarti int 3 4. Nanti misalnya int, nama array-nya apa, misalnya bilangan, int bilangan, new int 3 4 gitu ya. Atau kalau emang sudah diketahui, maka seperti array 1 dimensi, cukup tambahkan saja kurung perawalnya sebanyak beberapa pasang lagi ya, seperti ini yang bawah ya. Nah, cara masuk elemennya mirip dengan array 1 dimensi, yaitu
nama array-nya apa, lalu nomor barisnya tuh indeks barisnya berapa, maksudnya indeks barisnya berapa, lalu indeks kolomnya berapa, ya seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini. Untuk program pertama, kita akan menampilkan bilangan 5 sampai 30 dengan kenaikan sebesar 5 ditampung dalam array 2 dimensi, ya. Sementara program kedua adalah program yang menampilkan nama kampus tapi dengan menggunakan array tipe data char, ya, char 2 dimensi, array 2 dimensi. Silahkan kalian ketikkan, ya, di pause dulu videonya. Kalau sudah, baru kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas. Nah, kalau di sini seperti saya bilang sebelumnya bahwa di sini kita akan membahas tentang pengalokasian tipe data apapun, baik itu komposit atau elementar atau yang lainnya, ya. Jadi kalau dalam array 2 dimensi itu ada namanya pengalokasian memori, ya. Meskipun kita bisa mengilustrasikan array 2 dimensi itu punya 2 barisan kolom, tapi tetap memori komputer menganggapnya sebagai urutan berkesinambungan, artinya tetap seperti array 1 dimensi, walaupun kita ngebayangin ini 2 dimensi, ya. Alokasinya itu bisa dilakukan dengan cara ada 2. Yang pertama itu kolom mayor order, yaitu alokasi kolom per kolom. Ada juga row mayor order, itu baris per baris, ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kalau kolom mayor order dia mulai dari kolom 0 baris 0, lalu turun ke bawah dulu, ya. 01, 02, maaf, 00, 10, 20, 30, dan seterusnya sampai M0. Nah, seperti ini bayangannya. Kita akan perhatikan yang saya tulis ini. Nah, misalnya ini CMO, ya, ini untuk CMO. Kolom, maaf. Ini untuk kolom mayor order. Ya. Kalau kolom mayor order ini seperti ini. Ini misalnya memori komputer. Kemudian kita bagi, ini misalnya elemennya, ini adalah baris 0, kolom 0. Kemudian ini adalah baris 1, kolom 0. Kemudian ini baris 2, kolom 0, dan seterusnya sampai ini adalah baris ke M, kolom ke 0. Kemudian kalau sudah baris ke paling bawah, kita ke atas lagi di kolom yang berbeda, yaitu 0, 1, baris 0, kolom 1. Kemudian baris 1, kolom 1. Kemudian baris 2, kolom 1. Dan seterusnya lagi sampai baris M, kolom 1. Begitu seterusnya sampai semuanya teralokasi, ya, yaitu baris ke M, kolom ke N, katakanlah kolomnya N, ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Perhatikan caranya bagaimana. Jadi di dalam memori komputer, walaupun kita mengalokasikannya 2 dimensi atau bukan mengalokasikan, menggambarkan sebagai array 2 dimensi, tapi tetap komputer menganggapnya sebagai array 1 dimensi, ya. Mayor order, ya. Selanjutnya adalah row mayor order, ya. Perhatikan di sebelah kanan, ya. Row mayor order. Kalau row mayor order seperti ini bayangannya. Ini misal tetap kita mulai dari baris 0, kolom 0. Yang membedakan adalah ini, ya. Ini adalah 0, baris 0, kolom 1. Jadi baris itu tetap dulu, kolomnya berubah, ya. Lalu baris 0, kolom 2, dan seterusnya sampai ke baris ke 0, kolom ke N, ya. Kemudian setelah baris ke N, kita lanjut ke baris pertama, baris 1, kolom 0, ya. Selanjutnya adalah baris pertama, kolom pertama, ya. Kemudian baris kedua, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai baris 1, kolom N.
dan seterusnya sampai semuanya terpenuhi, yaitu base KM kolom pertama, base KM kolom KN ya. Itulah bedanya kolom main order dan row main order. Kalau kolom dia per kolom, kalau row itu per baris ya. Seperti itu bayangannya. Lalu ada array 3 dan multidimensi ya, yaitu penggabungan dari beberapa array berdimensi lebih rendah. Dalam hal ini bisa array satu dimensi beberapa buah, dan juga bisa array satu dimensi dan dua dimensi beberapa buah, atau bisa juga array dua dimensi beberapa buah ya. Sintaknya itu mirip dengan array yang dimensinya lebih rendah, cuma perlu nambah aja pasangan kurung seperti yang diperlukan, yaitu kurung siku ataupun kurung berawal ya. Nah, untuk ilustrasinya saya akan serahkan kepada kalian ya, bagaimana cara mengilustrasikannya. Nah, contoh programnya seperti ini, silakan diketikkan, dijeda dulu ya video ini, kalau sudah baru dilanjutkan ya. Nah, bagaimana pengalokasiannya silakan kalian cari tahu sendiri ya. Emang agak berbeda sedikit dengan array dua dimensi tadi, tapi tetap pembagiannya ada dua, yaitu column main order dan row main order ya, tetap walaupun caranya agak berbeda dikit ya. Karena ini 3 dimensi, berarti sudah mencakup ruang ya. Kemudian ada tipe data string ya. Tipe data string ini merupakan penggabungan tipe data karakter ya, tapi istimewanya string adalah nilainya bisa kosong. Jadi tidak ada nilai, hanya deklarasi misalnya string misalnya namaku sama dengan tanda petik saja, tidak ada isinya ya, kosong isinya. Cirinya itu string adalah diapit dengan petik ganda ya. Kalau karakter dia petik tunggal, kalau string dia petik ganda untuk membedakan dengan karakter tadi ya. Dia bisa dibuat dengan langsung mengisi nilainya, jadi misalnya namaku Eza misalnya, atau bisa juga dengan mengejanya menggunakan array karakter, jadi dieja satu-satu. Misalnya namaku Eza tadi menjadi namaku sama dengan E Z A, bisa juga ya, per karakter gitu aja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang program pertama adalah menampilkan nama dengan langsung mengisi nama tersebut di variable string ya. Sedangkan program kedua adalah menampilkan nama menggunakan array satu dimensi dengan tipe data karakter ya. Perhatikan dua-duanya, silakan di pause dulu ya videonya, lalu lanjutkan kalau sudah selesai ya. Yang ketiga adalah objek ya. Objek ini adalah tipe data. Jadi objek sini merupakan tipe data untuk menyimpan data dan informasi terkait pemrosesan data tersebut ya. Objek ini mungkin kalau kalian ngebayangin seperti record ya. Cuma bedanya objek ini dia lebih powerful dibandingkan dengan record ya. Karena dalam Java itu tidak ada namanya tipe data record. Mungkin untuk JDK lebih tinggi ada namanya record, tapi belum sampai situ saya membahasnya. Jadi dalam Java, record itu mau nggak mau harus melalui kelas. Mungkin kalian sudah belajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kelas itu bisa terdiri dari beberapa field dan beberapa metode, ya, beberapa properti dan beberapa metode. Tapi di sini saya batasi hanya properti saja, ya. Maka kelas ini akan berfungsi sebagai record. Jadi tidak akan ada kelas yang isinya metode. Yang detail kelas ini ada di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, jadi tidak dibahas di sini ya. Nah, deklarasinya kita sudah tahu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kelas dulu, kemudian nama kelasnya apa, kurung awal, lalu tipe data elemen pertamanya apa, lalu elemen pertamanya apa, namanya, lalu tipe data keduanya apa, variabel keduanya apa, dan seterusnya ya. Tidak terbatas ya. Cara akses elemennya adalah pertama-tama adalah deklarasi dulu objeknya. Jadi kelas itu tidak bisa digunakan kalau objeknya tidak dibuat. Cara buat objeknya adalah dari kelas itu. Jadi kelas itu ibarat adalah blueprintnya. Kalau objek itu adalah perwujudannya. Ya. Jadi nama kelas lalu nama objeknya apa sama dengan new nama kelas. Ya. Jadi misalnya
mahasiswa Eza. Artinya adalah kalian mendeklarasikan Eza dengan tipe kelas namanya mahasiswa. Lalu new mahasiswa, ya, itu nama kelasnya new mahasiswa. Ya. Kemudian akses elemennya via objek yang dibuat dengan sintak objek not variable. Artinya adalah tadi nama objeknya adalah Eza. Sementara itu ada variabel namanya nim. Berarti cara mendeklarasikan nim adalah eza.nim. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, contoh programnya seperti ini. Ini masih kelas yang sederhana. Ya, silahkan kalian ketikkan, di pause dulu, lalu lanjutkan kalau sudah selesai. Nah, kemudian ada permasalahan nih. Saya mau programnya seperti ini, ya. Ada dua data yang ditampung dalam sebuah record, ya. Tapi saya mau menggunakan record, tapi ini caranya bagaimana, ya? Nah, caranya seperti ini. Kita buat array di dalam sebuah record, ya. Ya, seperti ini. Ya, silakan kalian ketikkan, di pause dulu ya program, jangan lupa videonya di pause dulu. Kalau sudah baru lanjutkan. Kemudian ada tipe data khusus. Jadi tipe data khususnya merupakan tipe data yang digunakan untuk keperluan khusus, ya. Sejauh ini yang saya bisa kasih kalian adalah dua tipe data khusus ini, yaitu null dan tipe sembarang, ya. Kita satu-satu. Yang pertama itu tipe data null, ya. Null ini maksudnya adalah tipe data untuk menyatakan nilai absen atau tidak jelas atau tidak diketahui, ya. Tapi ini perlu diperhatikan bahwa null ini dia tidak sama dengan nol atau string kosong atau array kosong. Jadi pengertian tidak sama, walaupun secara harfiah itu artinya kosong, ya. Nilainya hanya satu, yaitu null, ya. Jadi setiap deklarasi tipe data selalu isi dengan null, ya. Dia dapat digunakan untuk menghapus nilai dari suatu variabel atau menyatakan pointer yang tidak menunjuk kemanapun. Perhatikan, ya, Java tidak mengenal pointer, ya. Makanya arti pointer di sini adalah penunjuk, ya, bukan tipe data. Kalau tipe data itu adanya di C atau C++, ya. Kalau di Java tidak ada pointer, ya. Yang perlu diingat bahwa tipe data elementar itu tidak dapat diisi dengan null, ya. Caranya bagaimana agar bisa diisi dengan null? Maka tipe data elementar tersebut harus dikonversi menjadi tipe data nullable, yang saya akan uraikan selanjutnya, ya. Perhatikan caranya bagaimana. Jadi tipe data nullable adalah tipe data yang nilainya dapat diatur menjadi null, ya. Nah, cara mengkonversinya perhatikan, dan perhatikan juga penulisan kapitalisasinya. Jadi tidak boleh salah, harus benar. Perhatikan Java itu bahasanya case sensitive. Artinya case sensitive, ya. Artinya penulisan karakter yang salah, kapitalis salah, maka artinya juga akan berbeda, ya. Kalau untuk tipe data char, maka menjadi karakter dengan C pertamanya yang besar. Lalu short menjadi short juga, cuma S-nya diperbesar, ya, huruf S-nya besar. Lalu int menjadi integer, I-nya diperbesar. Lalu long tetap long, tapi L-nya besar. Byte menjadi byte, B-nya besar. Lalu boolean menjadi boolean juga, tapi B-nya besar, ya. Dan seluruh tipe data komposit itu merupakan tipe data nullable. Jadi tipe data komposit bisa diisi dengan null, ya, tanpa perlu pengonversian. Tapi kalau elementer harus dikonversi dulu menjadi tipe data nullable, ya, seperti ini tadi. Terakhir yaitu tipe data sembarang. Tipe sembarang ini maksudnya adalah tipe data yang dapat diisi dengan nilai sembarang, ya. Alokasi memorinya itu disesuaikan dengan nilai yang diisi, ya. Dalam Java, tipe sembarang ini ditulis sebagai objek, ya. Contoh penggunaannya adalah array dengan tadi sudah saya jelaskan bahwa array itu tipe data yang harus sama. Tapi bagaimana caranya kalau kita mau tetap kekeh mau memakai tipe data array, tapi elemennya mempunyai tipe data yang berbeda? Caranya adalah dengan menggunakan tipe sembarang ini, ya. Contohnya seperti ini tadi, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini di program ketiga ini tipe data elemen array-nya adalah objek. Perhatikan, ya, objek di sini bukan berarti objek record, ya, tapi ini objek bahasa Inggris, ya. Jadi di biodata ini ada tipe data string yang menampung nama, lalu ada tipe data integer yang menampung umur, dan ada tipe data double precision floating point
yang menampung IPK. Ya, jadi ini tipe datanya berbeda-beda, ya, tidak sama. Karena tidak sama inilah maka ditampung dengan tipe data objek. Ya, karena kita tidak tahu tipe datanya apa. Ya. Dia tergantung pengalokasinya tergantung dari tipe datanya apa. Kalau ini string maka tipe datanya per karakter, lalu integer berarti butuh 32 bit, lalu ini IPK berarti butuh 64 bit karena ini double precision point, ya. Double precision floating point, ya. Oke, untuk sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di komen di bawah, ya. Jangan lupa di like dan subscribe channel ISP Advanced TV dan juga channel saya Ezra Perkasa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.